Kita akan langsung saja ya, Glory dan juga pemirsa. Kita akan bergabung dengan Michael Haumahu yang merupakan Chief Marketing Officer atau CMO dari Vola GoPro. Dan juga Ahmad Satrio yang merupakan Head of Marketing and Communication dari Sound Rhythm. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore Mas Mike dan juga Mas Rio. Ini tentunya sudah ditunggu-tunggu ya, banyak sekali penggemar Westlife yang akan datang. Tadi kita udah lihat kan gimana perbincangan rekan kami yang di Hasibuan dengan Westlife. Dan sekarang kita langsung dengan promotornya langsung. Nah, yang menjadi pertanyaan, ini kan Westlife baru-baru ini juga sudah datang ke Indonesia ya. Nah, tapi kenapa kok Westlife lagi nih yang diundang dan juga datang lagi ke Indonesia? Mas Rio dan juga Mas Mike, silakan siapa dulu? Ya, kita ngelihat sebenarnya Westlife itu adalah sebuah band yang sangat timeless, band yang mungkin multi generation, apalagi sekarang Gen Z itu lebih mendengarkan lagu-lagu 90s gitu. Jadi memang playlist zaman sekarang tuh lebih ke mungkin Westlife, ada juga Backstreet Boys gitu-gitu. Jadi memang market itu pasti ada, dan juga kita nggak melupakan market Gen Y dan Gen X-nya. Jadi masih merupakan suatu market yang sangat luar biasa menarik dan sangat-sangat enak untuk di workout lagi. Yang tambahan satu lagi, believe it or not, market pencinta Westlife di dunia itu Indonesia termasuk yang terbesar. Betul. Jadi mereka datang annual secara tahunan juga tetap marketnya masih kuat di sini. Oke, dan juga penggemar Westlife bukan juga orang-orang tua, tapi juga anak-anak Gen Z sekarang juga sudah mulai menyukai Westlife begitu ya, Mas ya? Berbagai kalangan ya, Gloria. Iya, betul sekali. Nah, sekarang kita ke Vola GoPro. Mas Mike, yang menarik dari konser ini kan ada jalur khusus untuk pembelian tiket untuk pemegang saham Vola GoPro ya. Ini boleh dibilang pendekatan yang masih jarang di industri konser. Sebenarnya apa pertimbangan dari Vola GoPro memilih jalan IPO dan juga melibatkan investor publik dalam ekosistem bisnis hiburan? Ya, memang benar ini bisa dibilang pilot project atau pertama kali ya yang kita coba untuk sesi pre-sale. Jadi ini semacam program spesial shareholder privilege ya, khusus bagi pemegang saham IRSX Volago. Jadi kenapa ada sesi khusus tersebut di tanggal 21 hingga 22 Mei itu para shareholder atau pemegang saham IRSX akan dapat kesempatan lebih awal untuk membeli tiket. Gitu. Jadi ada sesi spesial ya, general sale dibuka untuk umum di tanggal 23 Mei-nya. Oke, berarti memang ada general sale. Jadi sebenarnya tujuan. Ya, silakan. Ya, jadi sebenarnya tujuannya itu untuk membentuk sinergitas ya antara ekosistem entertainment dengan komunitas investor retail perseroan. Jadi ya buat nambah potensi ya pertumbuhan bisnis entertainment sendiri gitu, bahwa para shareholder khususnya saham IRSX dapat privilege lah untuk memperoleh tiket lebih awal. Buat artis kesukaannya, khususnya artis internasional. Tapi Mas Mike minimal punya berapa lot dulu baru bisa ikutan yang satu ini, cara yang tadi Anda bilang? Term and condition-nya ada di sosial media kami, mungkin bisa dilihat detail di situ, karena kami tidak bisa dapat memberikan secara gamblang terkait regulasi. Sudah terpapar di sosial media berarti ya? Oke. Ya, Mas Mike, oke. Dapat mengunjungi www.volagoprive.com untuk akses pre-sale ini. Oke, sekarang kita bicara soal venue yang ini cukup besar. GBK ini merupakan venue yang ibaratnya ini paling ditunggu-tunggu dan juga paling wahid lah untuk sebuah konser bisa digelar di Indonesia. Nah, tapi justru banyak juga orang yang kaget karena harga tiket konser ini dianggap masih terjangkau oleh warganet. Nah, dari sisi bisnis sebenarnya apa yang bikin Sound Rhythm dan juga Vola GoPro ini berani untuk masang harga di level itu?
Ya, pastinya kita melihat ya, yang pertama adalah Westlife itu adalah marketnya sangat luas. Jadi memang ada yang muda, ada juga yang tua, ada yang sudah berpenghasilan, ada juga yang masih mungkin duduk di bangku sekolah atau di kuliah. Gitu. Jadi memang kita mau melebarkan scope itu, jadi tiketnya itu affordable untuk semua kalangan. Dan juga kami melihat bahwa banyak sekali konser di Indonesia ke depannya pastinya. Jadi kami mau memberikan tiket murah agar ekosistem event industri itu juga gerak. Jadi orang bisa beli tiket lain selain event kami. Ya, tambahan dari saya, karena ini momen spesial ya, 25 tahun perjalanan karir bermusik Westlife. Jadi kita ingin memberikan sajian yang spesial juga otomatis di tempat atau stadion yang bersejarah, yang secara kuantiti juga pasti lebih besar dibanding konser-konser Westlife sebelumnya di Indonesia. Jadi itu kenapa pilihannya di GBK. Terkait harga tiket juga, ya kita juga maklumi ya, kalau mungkin bahasa sekarang yang lagi ngetrend, in this economy, gitu. Jadi kita mau coba memberikan harga tiket yang affordable. Jadi kita berharap dengan more bigger stadium kita bisa memberikan sajian yang spesial untuk masyarakat Indonesia. Oke, Mas Mike dan juga Mas Rio, dengan konser di venue besar seperti GBK ini kan tantangan besar untuk promotor tuh sebenarnya apa sih Mas? Apakah ada di logistik, produksi, atau justru menjaga experience penonton supaya tetap nyaman? Ya, secara logistik dan production mungkin ini akan lumayan happy karena memang secara level stadium akan sangat kompleks. Namun kami percaya ada tim yang hebat di balik bidang-bidang itu di Indonesia dan sudah sangat berpengalaman dan sangat kompetitif juga di Asia Tenggara juga. Jadi kami yakin itu hal yang bisa dilalui secara bersama untuk event ini. Dan juga buat secara experience juga nanti kami akan ada LED wristband eksklusif di Jakarta saja. Jadi itu berupa gelang yang bisa dibawa pulang dan akan menyala sesuai dengan irama lagu. Tapi kalau Westlife ini ridersnya sulit nggak sih, Mas Rio dan juga Mas Mike? Untuk artis kelas Westlife harusnya tidak ya, Mas Mike ya. Ini masih sangat common dan intinya mereka itu sangat mau makan makanan Indonesia. Ada nasi goreng dan rendang yang sudah disounding ke kami untuk diadakan nanti pas event. Dan ya mereka sangat cinta dengan culture Indonesia seperti gambarannya. Ternyata memang suka makanan Indonesia ya, nggak milih-milih makanan ya, tidak mesti harus menyiapkan bunga lima karung gitu, nggak perlu begitu ya. Ridersnya sejauh ini masih yang wajar. Oke, kalau untuk target penonton nanti di GBK ada target tersendiri? Ya, kami berharap full house ya, karena kita kan mau kembali lagi kita mau menegaskan kita mau membangun nostalgia, experience yang terbaik bagi penonton yang hadir. Jadi kita ingin full house. Full house kami itu di angka 50.000. Jadi semoga yang masih dalam kondisi ragu-ragu atau atau tidak ambil keputusan untuk bersama kami melewatkan malam yang penuh nostalgia nanti di tanggal 23 Januari 2026 di Gelora Bung Karno. Berarti memang ini sudah dipersiapkan. Sudah pasti ya, sudah pasti ini akan disiapkan dengan sangat matang dan juga para penggemar Westlife yang sudah dari berbagai kalangan ini juga sudah tak sabar untuk menyaksikan, apalagi harga tiket itu juga terjangkau. Jadi kita harapkan nanti ini pendistribusiannya bisa berjalan maksimal, semua yang mau nonton ini bisa kebagian, gak ada yang kecewa, semuanya bisa happy di hari nanti ya. Terima kasih Mas Mike dan juga Mas Rio sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Semoga lancar sampai dengan hari H dan jangan lupa nanti Metro TV juga ada slotnya Mas ya. Selamat sore dan selamat kembali beraktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.